Tim KTA Nisasi, Pengurus Besar Al-Khairiyah Kota Cilegon, menggelar pelatihan operator KTA Al-Khairiyah se-Kota Cilegon. Kegiatan ini berlangsung di Aula Stid Al-Khairiyah pada Selasa 9 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri ratusan operator Al-Khairiyah se-Kota Cilegon, DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, serta jajaran tim KTA Nisasi Pengurus Besar Al-Khairiyah. Dan ingin tanda jasa mengajarkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Sing kula hormati maring guru sedanten yang ikut hadir dalam acara sosialisasi program pendataan dan KTA-nisasi. Yang saya hormati Dewan Guru Madrasah se-Kota Cilegon, statusnya sebagai operator, merangkap Dewan Guru, operator dan lain-lain. Karena madrasah dunia itu namanya operator itu bukan ya, tapi alhamdulillah karena rata-rata guru madrasah paginya di SD juga, ada di TK, ada di MTS ya. Jadi insya Allah paham masalah ya sih kayak mengenai IT kan katanya. Dari dulu terus terang betul paham. Sing kula hormati guru kula Abah Sayuti selaku dekan ya. Dekan Pak Ustadz ya. Dekan apa itu Pak Ustadz? Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati, yang muda juga, dia adalah guru kita juga Pak Ustadz Dayan. Yang saya hormati Pak Sekjen DPD sekaligus yaitu sebagai apa itu operator PPA Al-Khairiyah Pak Ustadz Latif. Doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan cepat mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Karena statusnya masih bujangan Pak Ustadz. Pak Latif masih bujangan, tapi ini kesampun nih. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kula sedanten antuk syafaat ila yaumil kiamah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kula sedanten diusin kesehatan sehingga bangkit hadir dalam memenuhi undangan dari PPA Al-Khairiyah yang disampaikan melalui DPD. Saya sampaikan lagi ke cabang-cabang seluruh Kota Cilegon. Mudah-mudahan kehadiran ini mendapatkan keberkahan dan setiap langkah dari rumah di sini jadi ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Guru yang saya muliakan semuanya, dalam acara ini karena KTA-nisasi ini perlu biar terjalin silaturahmi dan untuk meneruskannya nanti ketika nanti diteruskan dengan anak-anak kita sudah terdata. Adapun KTA-nisasi ini sebenarnya untuk semua cabang madrasah baik MI atau MA, RA atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan tolong sampaikan kepada pengurus madrasah atau kepala sekolah, mohon kebersamaannya untuk menjadi KTA Al-Khairiyah. Adapun kula berkewajiban menyampaikan kepada seluruh cabang madrasah seluruh Kota Cilegon. Adapun nanti yang merealisasi dari lembaga tersebut, dari madrasah tersebut, intinya KTA ini, KTA kartu tanda anggota ini dari kita untuk kita juga. Ya, selama ini PB Al-Khairiyah cukup prihatin juga melihat cabang-cabang yang istilahnya kurang
kurang inilah gitu. Tapi alhamdulillah rata-rata di Cilegon alhamdulillah ya luar biasa madrasah juga, dan ternyata gedungnya juga udah memadai ya. Masalah batu udah biasa, penggulan pada guru dinia ya. Jadi panggung rekal wakil lah Pak Tenggo. Tapi semaklum baik Pak Tenggo. Tapi yang jelas kita harus semangat karena madrasah ini lembaga untuk mencapai anak-anak kita menjadi anak sing soleh. Jadi ibu guru ini harus semangat juga, lakukan sedang ya, termasuk guru madrasah. Karena keberadaan madrasah itu sebelum merdeka itu sampun menten, enggak Bu Yulia, sampun menten termasuk pesantren, ya. Bahkan SD itu numpang, SD negeri itu numpang di madrasah. Enggak ada istilahnya madrasah numpang di SD lah, boten menten ya. Jadi istilahnya madrasah itu sungguh luar biasa. Insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan yang mendirikan madrasah tersebut di alam kuburnya mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengalir akannya amal jariahnya. Ketika guru-guru menyampaikan tentang ilmu agama, insya Allah akan tersampaikan kepada pendiri-pendiri madrasah dan guru-guru madrasah. Ya, jadi istilahnya walaupun dari guru madrasah diniyah yang ketika dia, karena sekarang zaman-zaman mengajukan P3K ya Pak Ustadz ya. Jadi tolong jangan sampai begitu dapat P3 belum tinggal ngapain. Sebenarnya itu keberkahan kita mengabdi di madrasah. Kulo selagi waktu kira-kira masih SMA, kulo ningali waktu zaman waktu karena sengal itu guru-guru madrasah itu agak sulit ya. Jadi perekonnya, jadi guru-guru gue betul-betul. Kenapa? Karena honor itu paling 5.000 itu jarang itu, paling Arab intifalan. Tas intifalan itu kan biasa di kota itu. Kayak apa intifal sing mungkin ya zaman itu. Jadi karena sih alhamdulillah Cilegon menjadi kota kota Madya. Jadi ada istilahnya dana honor daerah ya. Mudah-mudahan yang mencetuskan honor daerah itu mendapatkan amal jariah insya Allah ya. Karena berkat guru-guru berkat senior-senior guru sepuh-sepuh kita, pimpinan-pimpinan kita, sehingga dicanangkannya honor daerah, sehingga madrasah-madrasah khususnya diniyah urip malih Pak Tenggo ya, para dewan guru sing sampun hadir menyempatkan di tempat ini. Mungkin dari sini banyak kekurangannya dan mengganggu aktivitas yang biasa sing di madrasah, waktu di madrasah. Mohon salam kami dari Ketua DPD, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tujuannya untuk lebih valid lagi dengan keanggotaan Al-Hairiyahnya. Inilah sekedar sambutan dari kita. Katuran Pak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan KTA selesai di targetnya bulan apa Pak Saidi? Targetnya bulan Maret sudah selesai. Bulan Maret menawi selesai Pak Tenggo. Adapun masalah aturan lainnya sampaikan sawas di Pak Ustadz saja ke Pak Latif karena guna terus terang baik. Mau kan dari kita mesti baik apa tuh kata bluk kor ya kayak sekolah kor bukan gimana menggali ini sekali kan mau mesti ngeluh dalam kota ya. Tapi alhamdulillah tak kerasa di dalam laptop sambung kali HKP bakal gue ternohon. Mohon maaf atas nama DPD Besar Malih menawi perkumpulan ini menjadi silaturahmi ya. Insya Allah keberkahan untuk kita semua dan almarhumah ningali kulo kesemangat tadi kok insya Allah tersenyum di alamnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPD yang Kota Cilegon yang sudah luar biasa. Yang saya hormati sekalian dan juga Sekjen DPD serta Bapak Ibu
Dewan Guru merangkap operator sekolahnya. Saya di sini menyampaikan sebagai petugas dari PP Alheriah yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan sosialisasi. Harusnya Cilegon ini lebih awal Bapak Ibu, karena kita sudah di Kota Serang sudah selesai ada 20 lembaga, kemudian di Kabupaten Serang sudah 4 kecamatan. Makanya agak cerewet sampai kapan di Cilegon gitu, karena ini sudah mulai berjalan. Karena target kita di 2023 ini 3 kabupaten kota yang ada di Banten selesai, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang. Baru setelah itu kemudian setelah bulan Maret kita targetkan di Lampung dan Sumatera. Baik, untuk yang akan saya sampaikan, yang pertama dengan kategorisasi tadi sudah sambil berjalan ya. Yang belum silakan mulai diisi, hanya 3 tahap saja sebenarnya. Yang pertama mendaftarkan data madrasah. Kalau misalnya ada yang tidak hadir bisa disampaikan, kalau sudah mendaftar nanti bisa kontak Pak Latif biar disetujui. Setelah mendaftar madrasah, setelah disetujui, kemudian daftar sebagai operator, pendaftaran operator. Nah, operator juga nanti disetujui oleh admin pusat oleh Pak Latif. Setelah disetujui, baru kemudian login dengan operator, nambahkan data guru satu-satu gitu. Nah, setelah itu selesai, di sistem itu kan muncul langsung KTA. Misalnya saya ambil di sini data guru madrasah, ada logo Bumida. Ini saya sampaikan karena ini adalah hasil rapat pimpinan dan lanjut hasil muktamar dan juga DRT Alheriah, maka kami sampaikan ada logo Bumida. Nah, logo Bumida ini ada manfaat yang bisa diperoleh oleh guru-guru madrasah yang sudah melaksanakan pembayaran iuran. Jadi ada iuran, tapi sifatnya tidak memaksa, ya. Karena kami sampaikan kenapa ada iuran. Iuran ini sebenarnya hasil daripada muktamar PB Alheriah di tahun 2021. Kenapa ada iuran anggota? Karena PB Alheriah selama ini tidak ada resource, tidak ada pemasukan yang sumbernya dari organisasi. Bapak Ibu perlu tahu, kalau selama ini PB membuat program-program itu sumbernya adalah dari internal yang diambil dari pusat dan juga pribadi dari ketua umum sendiri. Gitu. Jadi ya kalau lagi lebih, alhamdulillah ada rezeki, ada transportnya. Ya kalau tidak ada berarti mohon dimaklum. Kenapa? Karena di pusat sendiri alokasi anggaran yang masuk itu perputarannya luar biasa. Jadi dari pusat itu yang sumber paling besar itu masuk dari universitas, tapi disubsidi silangkan. Ada madrasah, ya ada TK, jadi muter gitu tuh. Dan pembangunannya sudah luar biasa. Makanya menindaklanjuti hasil muktamar itu terkait dengan iuran anggota, kemudian dicetuskanlah dicoba untuk memulai adanya iuran anggota sebagai konsekuensi daripada ormas. Karena di beberapa ormas lain juga ada, di Muhammadiyah juga ada, di NU juga ada, dan ormas-ormas yang lain. Tapi sifatnya tidak memaksakan. Yang ikut terlibat dalam iuran anggota maka dia mendapatkan manfaat daripada program ini. Tapi kalau yang tidak ikut berarti dia tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Itu ya, ada logo Bumida, maka saya sampaikan di sini. Terus untuk apa? Iurannya seperti apa? Nah, ini iurannya Bapak Ibu. Manfaatnya nanti alokasi pendistribusian iuran itu yang pertama adalah untuk pembangunan madrasah. Bapak Ibu kadang-kadang kan curhat di grup, Pak, kita lagi ngebangun, tahu-tahu Bang Uji butuh apa semen kirim, nggak tahu uangnya dari mana, ya. Itu kerja keras dari Pak Ketum dan juga Sekjen tuh. Saya kadang-kadang agak mikir tuh, beliau itu orangnya gerasa kerusuk tapi kontribusinya luar biasa. Kalau saya tanya Jen, datang ke Jombang, lagi ngebangun, apa yang belum keramik? Saya dibangun keramik 20 meter, saya nggak tahu dari mana Bang. Jadi itu uangnya dari mana? Wes goblok segini rumah takut sering menangis juga kan itu ada Bu. Tapi nyari gitu. Koneksi-koneksi industri kadang disampaikan oleh ketua umum di share nanti dapat bantuan. Nah, harapannya dengan adanya iuran anggota yang masuk nanti akan kita lihat di survei, ada tim survei dari kita kira-kira madrasah mana yang layak, madrasah mana yang perlu dibantu, itu akan dialokasikan ke sana. Itu untuk pembangunan madrasah. Kemudian yang kedua adalah beasiswa. Walaupun hari ini Pak Ketua Umum itu sudah luar biasa mengucap Alheriah. Yang pertama
beasiswa untuk guru-guru madrasah atau anaknya guru madrasah atau keluarganya guru madrasah. Kalau ada anaknya, keluarganya kuliah di Al-Khairiyah, bikin aja rekomendasi dari madrasah, maka akan mendapatkan potongan 50%. Itu sudah berjalan. Jadi kalau ibu-ibu anaknya di Unifal, kok saya masih full, buatkan rekomendasi dari madrasahnya, disampaikan ke yayasan, itu nanti akan ada potongan 50%. Kemudian ini belum berjalan ya program iurannya, adalah kesejahteraan guru. Ketua Umum PPI Al-Khairiyah ingin memberikan penghargaan kepada guru-guru yang memang betul-betul secara ekonomi membutuhkan, tetapi alokasinya tidak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ketua Umum tidak punya research ya, tidak punya pemasukan tetap, sehingga tidak bisa ngatur alokasi anggaran. Makanya jalur-jalur lain seperti jalur politik itu ditempuh. Kenapa tadi Ustaz Hambasin menyampaikan ya kita dukung Pak Yandri, karena Pak Yandri yang mensupport kegiatan pelantikan kemarin gitu. Ya Pak. Ya, Pak. Artinya sejalur itu politik Pak. Kemarin kita juga rakernas di gedung DPR RI, itu juga wasilahnya adalah dengan tangannya Pak Yandri Susanto. Jadi jalur-jalur politik itu kadang-kadang diperlukan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tabu, persoalan pilihan itu kembali ke hati nurani Bapak Ibu semuanya. Tapi persoalan tertib organisasi di kalau prinsip saya Bapak Ibu, kalau Ketua Umum misalnya perintahkan A, ya sudah saya ikut, tapi nggak menyelisihi. Tapi kalau milih itu urusan saya gitu. Kalau saya, jadi kita nggak mengganggu. Kenapa? Ketua Umum punya hak untuk menjalur akses membangun komunikasi politik dengan siapapun. Supaya apa? Untuk menghidupi organisasi Bapak Ibu. Jadi jangan tabu, jangan heran, jangan sampai gue Ustaz Hambasin menjadi urusan sosialisasi kau politik gitu. Jadi saya luruskan saja Bapak Ibu. Karena kita harapannya ya mudah-mudahan ada wasilah orang yang dipilih dengan doa kita, kemudian juga ada kontribusinya buat kita. Karena sekarang Pak Yani sedang mendorong bagaimana madrasah itu mendapatkan bantuan operasional madrasah. Ini lagi didorong oleh beliau. Karena madrasah ini dimasukkan kategori non formal, jadi dianggapnya juga kalau di PMA itu hanya pelengkap pendidikan formal, ya namanya pelengkap, dibutuhkan kadang tidak gitu. Maka ini yang lagi didorong oleh Pak Yandri. Jadi kesejahteraan guru mudah-mudahan dengan adanya iuran ini kalau sudah berjalan, nanti ada tim survei mana yang mau diprioritaskan guru, mana yang kira-kira akan nilai untuk diberikan. Nanti bergantian berguru ya. Kemudian pembinaan SDM kayak pelatihan guru ya. Kalau kemarin waktu saya jadi DPD mungkin kenapa ada pembinaan guru, ya alhamdulillah karena ada rezeki gitu Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz Hambasin juga nanti ada lah bisa ada kegiatan pelatihan guru. Di sini ada haji dan umroh. Kalau dananya memungkinkan, sumber masuknya banyak, Pak Ketum ingin setiap tahun itu ada satu guru madrasah yang diundi untuk mendapatkan umroh. Pengen Pak Ketua Umum, pengennya begitu Bapak Ibu. Tapi kan melihat nanti iurannya masuknya berapa. Kalau yang masuk cuma 7 juta, 10 juta kan nggak mungkin pakai untuk umroh, tekor nanti gitu. Nah sekarang ini yang sudah berjalan baru di internal saja. Internal sudah masuk, tahun kemarin sudah berjalan. Jadi diatur buat alokasi organisasi. Kemudian kegiatan sosial ya, kegiatan anak yatim dan lain-lain itu masuk di sini. Dan terakhir adalah pengelolaan dan pengembangan organisasi. Nah di Cilegon ini alhamdulillah sudah sampai terbentuk Dewan Pengurus Ranting. Biar Bapak Ibu tahu kenapa ada PCI. Tadi kok PCI kayaknya asing banget gitu ya. Nah ini biar disampaikan. Di hasil muktamar tahun 2021 kemarin ada perubahan struktur Bapak Ibu. Kalau dulu kan ada PB, PW dan DPD, mentok sampai DPD. Jadi pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah sudah mentok di situ. Tapi hasil muktamar 2021 itu meluas strukturnya. Jadi pengurus besar, kemudian pengurus wilayah, kemudian pengurus daerah di tingkat kabupaten kota, ada pengurus kecamatan DPK namanya. Makanya sudah bahas kemarin pelantikan DPK Kota Cilegon itu adalah sudah diatur dalam ADRT Dewan Pengurus Kecamatan sampai tingkat kelurahan. Ada namanya DPRT Dewan Pengurus Ranting. Ini yang belum dimaksimalkan, tapi kemarin sudah pelantikan walaupun baru ketua sekretaris bendaharanya kalau di Cilegon. Baru yang terakhir adalah BCI. BCI itu pengurus cabang istimewa madrasah yang ada di bawah naungan pengurus besar Al-Khairiyah. Apa bedanya Ustaz? Kalau pengurus cabang istimewa, koordinasinya bisa langsung lintas Bapak Ibu. Bisa langsung ranting, bisa langsung ke pengurus daerah, bisa juga langsung ke pengurus besar Al-Khairiyah.
Jadi kalau ada kendala-kendala masalah itu bisa langsung ngadu ke Al-Khairiyah kalau untuk pengurus cabang istimewa. Tapi kalau untuk ranting harus ke kecamatan dulu, ke kecamatan ke kota. Jadi tertib secara organisasi. Biar Bapak Ibu tahu. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya kok cabang madrasah kalau apa datangnya ke ketua umum. Gitu. Kadang-kadang saya agak mikir juga Bu. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum diberi kesehatan dimudahkan di sini. Karena banyak sekali yang datang Pak, madrasah saya rusak gitu. Tapi pas diajak bareng-bareng, ayo Pak kita gotong royong iuran untuk membangun madrasah. Enggak, gitu. Padahal ketuanya juga kan sekarang lagi banyak kerjaan, apalagi beliau sekarang lagi bangun pondok pesantren yang ada di Cinangka itu dari lumayan besar itu, kosnya karena 25 hektar ya. 45 hektar Bapak Ibu. Beliau sedang bangun pondok pesantren di Cinangka. Namanya itu At-Taqwa. At-Taqwa. Apa itu istilahnya ya? Al-Khairiyah Wakafit apa gitu ya? Taqwa itu Tafid Al-Quran Al-Khairiyah. Iya, jadi itulah. Tapi beliau tetap ketika ada cabang yang ngeluh, tetap mereka beliau itu masih merespon. Terakhir kemarin dari mana itu yang asal mau mereka pagar itu masih direspon dengan ketua umum. Itu ya Bapak Ibu untuk distribusinya. Kemudian besaran iurannya. Kalau dasar hukumnya ini sudah ada dan seperti saya sebutkan ini sudah hasil rapat pleno, hasil rapat pimpinan, menindaklanjuti hasil muktamar. Kemudian iurannya, ini iurannya Bapak Ibu bisa dilihat guru madrasah cuma 5.000 per bulan. Kalau yang rokok juga mungkin rokok 35.000 ya. Kalau mil kali ya saya nggak tahu. 5.000 per bulan. Dari 5.000 per bulan itu nanti Bapak Ibu dapat manfaat dari Bumida di luar program yang tadi. Ada kita kerjasama dengan Bumida. Apa saja manfaatnya? Berarti kalau 5.000 kali 1 tahun itu sekitar 60.000 per tahun. Per tahun 60.000. Manfaatnya apa saja? Ini manfaatnya Bapak Ibu. Resiko A dan B. Nanti kita lihat A dan B itu apa aja. 1.600.000 kok kecil amat, wong iurannya juga 5.000. Kalau mau dapatnya 20 juta berarti iurannya agak besar. Cuman kan ibunya keberatan. A dan B itu berarti ini resiko meninggal dunia jaminan A. Apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan, meninggal dalam waktu 180 hari setelah terjadi kecelakaan, nah besarnya santunan 1.600.000. Yang B, apabila tertanggung menilai cacat tetap secara terus menerus, kemudian cacat tetap kehilangan anggota badan, itu juga masuk di kategori A. Besar tanggungannya adalah 1.600.000. Nanti klaimnya setelah mengklaim ke PBLH yang akan mengklaim di Bumida. Karena ada nomor polis ya, ada nomor polisnya nanti di kita. Kemudian ada resiko D, ya dapatnya 160.000. D itu berarti pengobatan karena kecelakaan. Apabila tertanggung malah kecelakaan sehingga perlu penanganan dokter yang merawat, ya besarannya 160.000. Kemudian yang keempat adalah ND natural death. Ya, natural death itu 500.000. Itu apabila tertanggung meninggal bukan akibat kecelakaan atau meninggal dunia biasa, itu 500.000. Itu yang didapat dari Bumida. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya iurannya rutin, tidak terpotong-potong. Kalau misalnya bulan Januari iuran, Maret, Februari tidak, ya berarti tidak bisa diklaim polisnya nanti. Gitu. Tapi kalau misalnya rutin nanti bisa diklaim. Kalau ada apa, kita sih nggak ingin Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah upaya PBLH supaya iuran 5.000 itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Dewan Guru. Itu di samping kita bersedekah untuk gotong royong program-program tadi, pembangunan madrasah, sosial dan lain-lain gitu. Jadi judulnya gotong royong. Jadi jangan kemudian buku ya ngekonor dulu ketua ya Pak gitu. Apa namanya iuran? Iya buku kak sedekah pun dipanggil buku uang. Kamu bisa bersewa gitu ya. Iya Pak. Ini manusiawi kadang-kadang gitu. Tapi insyaallah saya doakan Bapak Ibu semoga rezekinya dimurahkan. Itu ya Bapak Ibu untuk iuran. Jadi nanti dari iuran anggota ini
Bapak Ibu yang ikut program ini akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau tidak ikut berarti tidak. Nanti tolong sampaikan saja ke Bapak Ibu soalnya ada program ini menindaklanjuti hasil rapat pleno pimpinan pengurus besar Al-Khairiyah. Karena tugas saya hanya menyampaikan saja sosialisasi.